Oke, teman-teman. Jadi kita akan memulai membahas satu pembahasan dalam perjalanan eh, materi etnografi Jawa Timur ini. Kita akan mulai dari perbincangan mengenai sejarah harus. Tapi sejarah apa yang saya maksud itu adalah sejarah politik budaya Jawa, khususnya bagian timur, prakolonial. Saya start dari konteks ini dulu, untuk nanti kita bisa melihat bagaimana ekspresi sosial budaya di Jawa Timur dan Madura. Apa yang kemudian melatar belakang. At least kita melihat satu scene, satu potret dalam konteks politik, bagaimana perannya dalam membentuk pola-pola sosial budaya di masyarakat Jawa Timur hari ini. Nah, ya saya harap teman-teman memperhatikan ya. Kita nanti akan berbicara banyak soal kerajaan dan sebagainya, perpindahan kekuasaan dan sebagainya. Tapi sebagaimana kita berbicara sejarah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu siapa kemudian manusia-manusia yang hadir di Jawa Timur. Apa yang kemudian landasan apa yang membuat manusia-manusia di Jawa khususnya itu kemudian memiliki corak sosial budaya seperti hari ini. Oke. Terlihat ya. Ada yang pernah mendengar Austronesia? Kita mulai dari mungkin ribuan tahun yang lalu, atau sejauh kita bisa menggariskan waktu, bagaimana migrasi-migrasi manusia yang kemudian hadir di Jawa dan membentuk karakternya di hari ini. Kalau kita berbicara asal-usul masyarakat Jawa, manusia Jawa, sejauh mana at least paling tidak kita bisa membuat atau menjadikan Austronesia secara Austronesia, migrasi Austronesia menjadi titik awal. Austronesia ini adalah bisa kita bilang kelompok ras, atau sebenarnya Austronesia adalah kelompok linguistik, kelompok bahasa, tetapi dalam satu paket selain bahasa juga corak fisik, kemudian bagaimana sistem sosialnya, bagaimana pola ekonominya, bagaimana sistem budayanya dan sebagainya. Kalau kita kembali pada bagaimana migrasi manusia ke Indonesia, katakanlah ke Nusantara, itu kan ada beberapa gelombang. Gelombang yang pertama, atau kalau kita start dari migrasi awal manusia keluar dari Afrika, kita semua berasal dari Afrika, teman-teman, melalui kalau berdasarkan teori migrasi atau evolusi yang selama ini kita yakini dalam ilmu pengetahuan, kita keluar dari Afrika, ya kan? Sekitar 160.000 tahun yang lalu, 200.000 sampai 160.000 tahun yang lalu. Bermigrasi, kemudian mencari sumber bahan makanan biasanya ketika musim-musim dingin. Kenapa musim dingin? Atau ketika Ice Age, teman-teman pasti pernah melihat kartun Ice Age itu ya. Jadi kenapa kemudian zaman es itu penting dalam sebuah migrasi, dalam sejarah migrasi manusia, karena daratan lautan kemudian mengering menjadi daratan, karena ketika zaman es, air kemudian terkonsentrasi dalam kutub-kutub, hingga eh, hubungan atau jarak
pulau satu dengan yang lain yang terpangkas air laut sebelumnya itu bisa dilewati. Itulah kenapa kemudian zaman es sangat penting dalam sejarah migrasi manusia. Berjalan dari Afrika kemudian keluar, mencari sumber-sumber makanan, biasanya di wilayah-wilayah tropis. Itulah kenapa fosil-fosil banyak ditemukan di wilayah tropis seperti di Indonesia. Gelombang pertama, Out of Africa pertama itu menyebar kalau di Indonesia, sekitar Indonesia itu kalau kita mengenal ras-ras seperti Australo-Melanesoid atau Melanesia, bangsa Melanesia, itu yang migrasinya sekitar sampai 60.000 tahun yang lalu, memenuhi wilayah-wilayah Indonesia, memenuhi wilayah-wilayah Asia Tenggara sampai kemudian Australia maupun di Pasifik gitu ya. Itu yang migrasi awal. Tetapi kemudian banyak gelombang migrasi. Tapi kalau kita berbicara soal bagaimana kebudayaan Jawa hari ini, itu sangat dipengaruhi oleh rumpun Austronesia yang masih cukup baru, belum terlalu lama. Kapan belum terlalu lama? Sekitar kurang lebih 6.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Di Taiwan. Startnya itu di Taiwan. Kalau gelombang migrasi awal kita mengenal teori out of Africa, di migrasi yang paling baru ini, itu yang kemudian kita sebut sebagai out of Taiwan. Out of Taiwan itu singkatnya adalah orang-orang, manusia-manusia yang pada era-era zaman-zaman sekitar 10.000 sampai 5.000 tahun yang lalu mendiami wilayah Cina Kepulauan atau Asia Timur di bagian kepulauan, karena terdesak oleh populasi yang ada di Cina Daratan atau Asia Daratan, kemudian menyebar ke selatan. Ini ada garis-garis merah kalau teman-teman lihat. Dari Taiwan ini turun kemudian ke Sulawesi, kemudian ke Filipina, kemudian ke Sulawesi atau Kalimantan, turun lagi ke Jawa, naik kemudian ke semenanjung Asia Tenggara, ada yang kemudian ke timur sampai wilayah Pasifik, sampai kemudian wilayah Hawaii, Samoa, yang wilayah barat kemudian sampai Madagaskar. Seluas itu ya, jadi migrasi orang-orang Austronesia. Siapa orang Austronesia ini? Orang-orang Austronesia secara ras itu atau corak fisik kita bisa sebut sebagai orang-orang Mongoloid atau orang-orang Malayo-Polynesian. Bukan kemudian orang-orang dengan ciri fisik seperti orang Asia Timur, entah itu Cina, Korea, atau Jepang. Itu yang biasa kita sebut sebagai Sino-Tibetan. Yang berada di kepulauan Cina Daratan atau Asia Kepulauan seperti Taiwan dan sebagainya, pada saat itu adalah orang-orang Mongoloid, orang-orang Melayu sebenarnya, atau Malayo-Polynesian, dengan rumpun bahasa yang mirip antara satu wilayah dengan yang lain, yang menyebar ke tempat-tempat yang di peta ini ada warna merah ini. Nah, kalau kita tahu ada pameo atau istilah nenek moyangku seorang pelaut gitu ya. Kurang lebih ini mengacu pada nenek moyang kita, sang pelaut Austronesia. Karena Austronesia ini yang terdesak oleh populasi yang ada di Asia Daratan, kemudian harus bermigrasi ke selatan, ini sudah memiliki kemampuan-kemampuan atau sudah memiliki skill budaya yang kompleks. Pertama, menguasai ilmu atau pengetahuan tentang astronomi, tentang maritim. Akhirnya, tanpa harus berada di zaman Ice Age, tanpa harus menunggu samudra mengering, mereka sudah bisa melintasi laut dengan alat-alat maritim atau perahu-perahu sederhana seperti perahu bercadik kalau teman-teman tahu. Mereka sudah menguasai
menguasai pengetahuan tentang kelautan, begitu juga teknologi sederhana tentang perahu, kapal dan sebagainya. Akhirnya mereka bisa bermigrasi sampai ke wilayah-wilayah yang jauh. Nah, mereka juga kemudian selain memiliki pengetahuan maritim astronomi yang kuat, di sisi lain mereka punya pengetahuan tentang pertanian yang kuat. Jadi sebenarnya pendapat tentang nenek moyangku seorang pelaut ini tidak selamanya tepat. Karena tidak hanya seorang pelaut maupun penguasa maritim, tapi penguasa daratan juga. Mereka menguasai ilmu-ilmu, sudah terbudayakan ilmu-ilmu tentang bagaimana budidaya pertanian darat, penanaman biji-bijian, sampai pada pola-pola irigasi. Teman-teman tahu pertanian irigasi. Pertanian itu at least dibedakan dua ya. Paling tidak pertanian padi kalau atau biji-bijian kalau kita bisa menyebut. Pertama adalah pertanian lahan kering atau biasanya kita sebut ladang atau Sweden agriculture. Itu adalah pertanian-pertanian sawah atau padi yang tidak memerlukan air, yang tidak memerlukan teknologi yang cukup tinggi. Karena kalau teman-teman tahu di wilayah katakanlah luar Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan sebagainya, kalau kita tahu perladangan berpindah, itu adalah pertanian yang tidak menggunakan irigasi. Tetapi orang-orang Austronesia pada saat itu, rumpun orang Austronesia, selain pertanian ladang, lahan kering, juga sudah mengenal pertanian lahan basah yang tingkatnya itu lebih tinggi, yaitu dengan menggunakan sistem irigasi atau seperti sawah-sawah yang kita saksikan atau kita familiar di Jawa ya, di mana-mana kita melihat sawah. Nah, sawah yang kita lihat itu adalah sawah-sawah irigasi seperti sawah-sawah lahan basah, di mana itu perlu sistem sistem yang cukup kompleks, bagaimana pengairannya, bagaimana pembagian air, bagaimana tenaga kerjanya dan sebagainya. Itu yang membuat ada sistem-sistem sosial tertentu yang kemudian diperlukan dalam pertanian irigasi. Keuntungannya juga dalam sawah irigasi ini bisa kemudian menghasilkan padi sepanjang tahun karena selalu terairi oleh air atau tanah itu dikondisikan dalam keadaan yang selalu subur, yaitu dengan selalu dialiri air gitu ya. Berbeda kalau dengan pertanian lahan kering yang 1-2 pemakaian kemudian mereka harus berpindah di ladang baru. Akhirnya kemudian disebut sebagai ladang berpindah. Nah, orang-orang Austronesia sudah selain kemudian pengetahuan maritim, juga kemudian menguasai pengetahuan tentang biji-bijian, tentang sistem irigasi sawah dan sebagainya. Selain itu, mereka juga terbekali sudah memiliki kebudayaan logam atau perunggu dan besi. Dalam alat-alat pertanian kita tahu sudah ada cangkul, arit, ya bukan cangkul sih, tapi bahan-bahan logam seperti kapak dan sebagainya, kapak perunggu yang itu sangat memudahkan masyarakat untuk kemudian membuka lahan dan sebagainya untuk pertanian. Itu dalam pertanian. Kalau dalam bentuk yang lain, kebudayaan perunggu ini kita tahu ya, dalam kesenian misalnya ada gamelan, ada gong, ada seni-seni yang kemudian berasal dari perunggu. Ini juga dihasilkan oleh rumpun masyarakat Austronesia. Jadi kita melihat ada beberapa karakter gitu ya, sistem irigasi, kemudian memiliki kebudayaan perunggu dan besi, pembawa pertanian biji-bijian atau sawah dan sebagainya. Ini hampir sama di wilayah yang di blok merah di sini. Baik itu di Filipina, baik itu kemudian di Sulawesi, baik itu di Sumatera, baik itu di Madagaskar, baik itu di Kepulauan Pasifik, dan khususnya itu di Jawa.
Kenapa Jawa kemudian menjadi salah satu tujuan? Karena lahannya subur. Di Jawa itu penuh dengan apa? Atau masuk dalam wilayah Ring of Fire, gunung-gunung vulkanik atau tanah-tanah vulkanik yang memberikan kesuburan yang tinggi. Migrasi itu banyak kemudian bertempat di Jawa. Nah, tidak hanya kemudian sistem persawahan, kemudian biji-bijian dan maritim maupun kebudayaan perunggu ya. Bahasa, ciri fisik kemudian kita hampir sama itu di wilayah yang di Blok Merah ini. Bahasa-bahasa coba teman-teman cek bahasa di Filipina, bahasa kemudian di masyarakat Tonga, di Pasifik, kemudian sampai di Madagaskar atau keseluruhan di Nusantara ini. Cermati kata-kata yang itu kata-kata yang berbentuk darurat atau penting dalam kehidupan. Api misalnya, itu secara semantik sama. Ada yang mengatakan api, apui, apu, dan sebagainya. Angka itu hampir berbagi kesamaan dari 1 sampai 10. Coba dicek 1, 2, 3, 4, 5-nya di Filipina sama di Indonesia itu hampir mirip. Atau di Hawaii itu hampir mirip. Begitu juga dengan mati, air, dan sebagainya. Kata-kata yang sudah arhaik, yang sudah kuno itu di sini itu hampir sama. Apa yang ingin kita diskusikan bahwa ya orang Jawa itu tidak bisa dilepaskan dari migrasi Austronesia juga. Atau mereka sebenarnya salah satu yang orang Jawa ini yang kemudian baik itu pertaniannya, baik itu kemudian kebudayaannya, itu mewarisi pola-pola orang Austronesia yang juga kita mendapatkan kesamaan dengan wilayah-wilayah yang lain. Nah, apa yang kemudian kita bisa sampaikan tentang manusia Jawa? Dari migrasi di awal itu kemudian kita tahu bahwa secara ciri fisik orang-orang yang kemudian menempati Jawa itu at least itu kombinasi ras Mongoloid atau Malayo Polynesian seperti yang tadi saya sebutkan, atau kemudian Australo-Melanesia. Australo-Melanesia itu adalah orang-orang yang sebelumnya bermigrasi sebelum migrasi Austronesia ya. Hari ini kita tahu mungkin itu secara bahasa maupun fisik itu berada di sisi timur Indonesia. Kemudian bagaimana pola-pola ekonomi? Berburu meramu atau hunter-gatherer, nelayan, budidaya kebun atau kemudian ladang, dan sawah irigasi. Ingat ini kita sedang berbicara pada konteks masa lalu, pada pra-sejarah kira-kira. Meskipun hari ini sawah at least itu yang paling dominan kalau kita berbicara dari segi lanskap ekologisnya. Nah, coba kita berbicara kemudian bagaimana lanskap ekologi sawah pertanian. Ya, kita melihat gambar ini. Orang-orang kemudian membudidayakan ladang, membudidayakan lahan dengan banyak orang, ya, menanam biji-bijian atau padi. Apa implikasi dari sistem sosial budaya pertanian ini? Nah, kita bisa lihat di sini. Kenapa kemudian kita bertanya-tanya, kenapa kemudian di Jawa itu banyak kerajaan? Ya. Kenapa kemudian kita banyak kerajaan? Sejarah kita paling tidak yang tercatat, paling tidak yang kita pelajari selama ini adalah sejarah kerajaan. Dari Majapahit, kemudian ada Singosari, ada Mataram, dan sebagainya yang membentuk kebudayaan kita hingga hari ini. Paling tidak ya. Nah, itu tidak bisa dilepaskan dari syarat-syarat dasar munculnya kerajaan. Munculnya sistem politik. Ya, kalau kita berbicara kerajaan, itu adalah organisasi politik. Nah, ini kita bisa lihat. Munculnya organisasi politik kerajaan
paling tidak umumnya berdasarkan pola pertanian sawah. Kenapa sawah? Pertama, dalam masyarakat berburu merang, hunter gatherer, itu akan sangat jarang muncul organisasi politik yang besar dan kuat. Coba kalau di masyarakat di Indonesia ini yang sejarahnya itu kuat dalam masyarakat berburu meramu, misalnya di pedalaman Dayak atau di Papua dan sebagainya, itu kurang berpotensi memunculkan organisasi politik yang kuat dan besar. Secara dasarnya paling tidak ada konsentrasi populasi yang besar. Syarat dasar dari munculnya organisasi politik kerajaan itu adalah di mana suatu tempat ada kepadatan penduduk yang tinggi. Ketika kepadatan penduduk yang tinggi, perlu pengelolaan, perlu mekanisme manajemen kehidupan ya, bagaimana sistem ekonominya, bagaimana hukumnya, bagaimana pengaturan relasi sosialnya, hingga kemudian diperlukan peranata-peranata tertentu menjadi dasar munculnya kerajaan. Itu yang pertama. Kemudian, ketika kita berbicara tentang pertanian, sawah, semacam irigasi, lihat polanya teman-teman. Pekerjaan itu tidak setiap hari dilakukan, setiap hari habis, cari lagi, habis, cari lagi. Kalau kita berbicara dalam konteks masyarakat hunter-gatherer atau berburu meramu, hari ini mencari, hari ini habis, besok mencari, dihabiskan lagi, esoknya lagi mencari, dihabiskan lagi. Setiap hari kemudian bekerja. Dalam pertanian irigasi, hari ini kita kemudian membajak, menanam bibit, kemudian mengairi dan sebagainya, hingga kemudian ada spare waktu yang kosong lama hanya untuk kita menunggu waktu panen. Ketika sawah misalnya, setelah selesai menanam dan kemudian menanam bibit dan kemudian mengairi dan sebagainya, pekerjaan setelah itu menjadi sangat mudah hanya untuk merawat agar tidak diserang hama dan sebagainya. Tetapi dalam masyarakat pertanian, waktu luang ini lebih panjang. Waktu luang itu kemudian menjadi lebih banyak dibanding ketika era berburu meramu. Itu yang membuat banyak waktu-waktu yang teralokasikan untuk hal-hal yang lain. Untuk memikirkan kesenian, untuk memikirkan agama, untuk memikirkan filsafat, sampai untuk membentuk organisasi politik atau membentuk kekuatan politik semacam kerajaan dan sebagainya. Selain itu juga, dalam pertanian sawah, tidak semudah itu juga dikelola. Kalian kan melihat gambar ini tuh banyak sekali orang yang bekerja. Ini hanya ilustrasi ya, dalam pertanian komunal. Kalau hunter-gatherer, paling tidak orang atau keluarga itu bisa bergerak sendiri untuk mencari makan. Dalam pertanian, itu harus digerakkan bersama-sama oleh sekelompok orang yang besar. Bagaimana kita harus membersihkan lahan bersama. Bagaimana kita harus menanam bibit yang dalam tanah yang luas. Bagaimana panen itu perlu tenaga yang banyak. Bagaimana pengaturan air. Sawah mana yang perlu diairi duluan. Sawah mana yang kemudian belakangan dialiri air. Itu diperlukan pengaturan. Diperlukan kontrol dari peranata tertentu. Ini yang kemudian memunculkan peranata-peranata politik juga. Siapa pemimpinnya, siapa yang mengatur, siapa yang kemudian mencegah konflik, siapa yang kemudian memimpin orang-orang sebanyak ini dalam satu pemukiman yang padat. Memunculkan benih-benih peranata sosial yang nantinya menjadi kerajaan. Dari sana, sawah misalnya, itu menghasilkan
surplus makanan yang tinggi. Ketika tadi berburu meramu, makanan itu hanya cukup untuk hari ini. Kalau panen di sawah yang besar, itu bisa surplus makanan. Makanan itu, nasi itu katakanlah, itu bisa digunakan untuk beberapa tahun ke depan, disimpan di lumbung-lumbung seperti di gambar-gambar ini. Dan untuk cadangan-cadangan makanan. Ini dalam titik tertentu memunculkan siapa yang mendapatkan hak yang banyak, siapa yang tidak mendapatkan hak yang banyak, siapa yang kaya dan siapa yang miskin kira-kira. Dalam mekanisme yang kita bisa berbicara dalam situasi atau kesempatan yang lain. Tetapi konteks sawah ini kemudian memunculkan struktur sosial kira-kira. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang lebih berkuasa, ada yang kurang berkuasa, ada yang dominan, ada yang tersubordinasi, ada yang menguasai, ada yang dikuasai. Dalam masyarakat sawah ini karakternya sangat kuat. Hingga kemudian orang-orang yang kemudian berkuasa ini atau yang lebih kaya dibanding yang lain, inilah yang biasa kita sebut sebagai elit atau yang bisa kita sebut sebagai bangsawan, yang nantinya bisa kita sebut sebagai raja. Awalnya mungkin kepala lingkungan, kepala organisasi persawahan, kemudian membesar, karena semakin besar kekuatan banyak, perlu ada sistem-sistem politik tertentu, itu menjadi kepala wilayah. Perlu membuka wilayah lain karena populasi semakin besar. Untuk mencukupi wilayah lain perlu penaklukan tanah-tanah yang lain. Diperlukan angkatan-angkatan militer. Diperlukan hukum. Jadilah kemudian kerajaan. Singkatnya kira-kira kayak gitu ya. Nah, akhirnya kemudian kita sampai kenapa kemudian kerajaan itu muncul banyak di Jawa. Jawa ketika seperti yang tadi saya sampaikan, wilayahnya sangat subur. Penuh dengan gunung-gunung yang memberi tanah itu kesuburan yang tinggi. Implikasinya apa? Populasinya sangat padat. Selain itu juga sistem irigasi yang mudah dilakukan di Jawa, pertanian sawah, itu membutuhkan asupan tenaga kerja yang tinggi. Jadi pertanian sawah itu butuh tenaga kerja yang banyak. Tidak hanya 1-2 orang bisa mengerjakan satu petak sawah, tapi puluhan orang. Itu yang membuat penduduknya itu semakin besar, karena asupan tenaga kerja itu diperlukan banyak. Itulah kenapa hari ini kita masih mendengar, sering sekali mendengar, banyak anak, banyak rezeki. Ya kan? Karena untuk bisa mendapatkan rezeki di zaman dulu, yaitu makanan dari sawah, maka keluarga itu perlu memiliki anak yang banyak agar dijadikan tenaga kerja untuk mengolah sawah. Tapi implikasinya penduduk ini semakin banyak, ya kan? Asupan tenaga kerja yang tinggi untuk bekerja di sawah membuat penduduk ini meningkat tajam, yang melahirkan kepadatan luar biasa di Pulau Jawa sejak zaman dulu hingga hari ini. Jawa adalah pulau terpadat di dunia ya, teman-teman. Sampai hari ini Jawa adalah pulau terpadat di dunia. Kalau kita bagi di setiap provinsi, Jawa Timur adalah provinsi yang paling padat kalau tidak salah setelah Jawa Barat. Karena ini tidak bisa kemudian kita katakan baru-baru saja, tetapi sudah sejak lama dan karena ada konteks ekologi yang seperti itu. Nah, kepadatan penduduk ini itu yang seperti tadi saya katakan, pasti ada populasi penduduk yang banyak, pasti banyak organisasi politik atau peranata politik yang muncul atau kerajaan-kerajaan. Itulah kenapa di Jawa Timur itu kemudian banyak muncul kerajaan-kerajaan besar yang mewarnai sejarah Nusantara hingga hari ini. Paham ya sampai di sini?
Paham, Mas. Yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Oke, harap diperhatikan dan dicatat ya. Nanti akan muncul apa yang saya sampaikan, biasanya akan saya tanyakan kembali nanti. Nah, kita sampai pada mengapa kemudian di Jawa, khususnya Jawa Timur, banyak muncul kerajaan dengan alasan antropologis, ekologis seperti yang tadi. Meskipun kita bisa berbicara hal yang lain dalam fakta sejarah ya. Misalnya, populasi penduduk yang banyak itu tidak hanya di masyarakat pertanian, tapi juga di wilayah pesisir. Karena pesisir itu pusat perdagangan di zaman dulu, memunculkan banyak kepadatan penduduk, tetapi dengan logika yang sama, kepadatan penduduk itulah yang kemudian memunculkan banyak kerajaan di wilayah pesisir juga. Tapi kalau kita berbicara Jawa, kepadatan penduduk dilahirkan dari pola ekonomi serta pengelolaan lingkungan seperti pertanian sawah dan sebagainya. Oke, nah kemudian habis ini kita berlanjut pada bagaimana kerajaan-kerajaan itu ada di Jawa dan bagaimana relasi antar wilayah di Jawa itu membentuk pola budaya Jawa Timur hingga hari ini. Tolong perhatikan. Ini ada peta, teman-teman. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Wilayah ini terbagi dua, ya. Jawa Tengah, ini garisnya, dan kemudian Jawa Timur. Coba kita mendongeng tentang kemunculan kerajaan-kerajaan di Jawa yang dominan dan secara umum ya. Bagaimana kemudian itu membentuk corak budaya Jawa Timur hingga hari ini. Kita start dari kerajaan yang mungkin itu kita anggap paling awal di wilayah dua ini. Kerajaan yang kemudian dalam tanda kutip tercatat dalam sejarah. Mana itu? Pertama adalah Mataram kuno, abad ke-8. Dinasti Sanjaya. Di wilayah Jawa Tengah. Kelihatan ya, teman-teman? Kelihatan kan? Bisa terbaca? Bisa. Oke. Mataram kuno ini siapa? Ini adalah Mataram Hindu. Ya, pengaruh Hindu sudah sejak lama, sejak awal Masehi di Nusantara, di mana percampuran dengan agama itu menguatkan pranata-pranata politik kerajaan muncul di sebuah wilayah. Jadi kerajaan muncul itu biasanya ada pranata agama juga yang mendorong itu untuk menjadi legitimasi, menjadi pembenaran kenapa kemudian sebuah kerajaan muncul, karena ada kekuatan agama juga. Oke, Mataram kuno itu lahir di abad ke-8. Di sekitar hari ini bisa kita sebut wilayah Jawa Tengah ya. Dinasti Sanjaya, Hindu. Oke. Nah, tetapi di wilayah ini itu sebenarnya kenapa kemudian muncul, karena ini kepadatan populasi tinggi di wilayah ini, yang kemudian juga menjadi sasaran ekspansi dari kerajaan yang sudah besar di Nusantara pada saat itu. Ini abad 8. Ada kerajaan besar apa di Nusantara pada saat itu? Di wilayah yang lain. Ada yang tahu? Sriwijaya, Mas. Oke, good. Sriwijaya itu abad berapa munculnya? Abad 6, abad 7 ya. Nah, sudah besar. Karena Sriwijaya yang berada di Sumatera, pesisir barat Sumatera, di Palembang, itu merupakan kerajaan vasal atau kerajaan yang memiliki hubungan kuat dengan Tiongkok, yang besar karena ada arus perdagangan ke sana dari Asia Barat. Nah, karena besar itu kemudian mereka kemudian mengekspansi wilayah Mataram kuno ini, dinasti Sanjaya ini, dengan munculnya dinasti Sailendra. Dinasti Sailendra ini Buddha, oke? Dinasti Sanjaya ini Hindu.
pada saat itu Sriwijaya itu coraknya lebih ke Buddha. Bertarung mereka. Pertarungan itu pada awal itu dimenangkan oleh dinasti Sailendra. Sebagaimana corak pertarungan kekuasaan pada era dulu dan pembuktian peradaban kekuasaan tertentu. Setiap kemenangan pengambilan wilayah dari kekuasaan tertentu selalu mendirikan monumen untuk membuktikan bahwa wilayah ini dikuasai. Ketika dinasti Sanjaya ditaklukkan oleh dinasti Sailendra, mereka kemudian membuat monumen untuk membuktikan kekuasaannya, yaitu Borobudur. Oh ya, Candi Borobudur ya. Itu yang membuat dinasti Sailendra untuk membuktikan kekuasaannya di wilayah yang sebelumnya dikuasai dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya kemudian membalas lagi, mengalahkan dinasti Sailendra secara singkat kayak gitu. Dan sebagaimana membuktikan bahwa peradaban telah diambil alih, dibuat monumen tandingan bercorak Hindu. Apa? Sebelumnya dibuat Borobudur, corak Buddha, untuk membuktikan peradaban yang ditaklukkan. Kemudian dinasti Sanjaya merebut kembali abad 9, kemudian mendirikan monumen kembali sebagai pembuktian peradaban yang sebelumnya telah ditaklukkan dan memunculkan peradaban baru dengan membuat candi Prambanan, Borobudur dan Prambanan sebagai candi Buddha dan Hindu, akhirnya kemudian berdiri di wilayah sekitar Jogja, menjadi bukti atau cermin saksi dari perebutan kekuasaan dan peradaban di wilayah Jawa Tengah pada saat itu. Sanjaya kemudian menguasai lagi. Dinasti Sailendra yang saat itu masih kuat di bawah Sriwijaya mengirimkan pasukan-pasukan kembali, menaklukkan kembali Sanjaya sebagai sebuah pembalasan. Oke, kita sedang berbicara di wilayah Jawa Tengah ya, sampai abad 9. Teman-teman, perhatikan. Setelah itu, ketika dinasti Sailendra itu menumpas kembali kekuasaan Sanjaya, petinggi-petinggi, elit-elit, patih-patih, pangeran-pangeran dari dinasti Sanjaya kemudian kabur, lari mencari wilayah kekuasaan yang baru. Kemana? Ke timur. Siapa yang lari? Ada yang tahu nggak? Dan membuat kerajaan di timur. Yang hari ini menjadi nama universitas, tapi bukan universitas kita. Erlangga. Erlangga. Mendirikan kerajaan apa? Iya, Erlangga ini mendirikan kerajaan apa? Jenggala, Mas. Enggak. Sebelumnya ada lagi. Kahuripan. Abad 10. Di sekitar Sidoarjo. Nah, oke. Kahuripan di bawah Airlangga ini besar kemudian, yang kemudian kita melihat ada perpindahan kekuasaan, karena kemudian menjadi besar. Dan di sini kemudian menjadi kerajaan atau kemudian kekuasaan menjadi hilang. Lebih kuat di wilayah timur, kekuasaan itu kemudian berpindah, teman-teman. Kita lihat garis merah ini, dari Jawa Tengah kemudian berpindah ke Jawa Timur. Kahuripan di bawah Airlangga, kemudian diteruskan oleh keturunan Airlangga, dipecah menjadi dua, yaitu menjadi yang sebelumnya menjadi Jenggala dan yang satunya menjadi Kediri, ya, di abad 11. Kemudian lanjut lagi,
Sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara, teman-teman, itu adalah sejarah pertikaian dan sejarah perebutan kekuasaan. Ya. Sejarah kerajaan di Jawa adalah sejarah pertikaian dan perebutan kekuasaan. Setelah kemudian muncul Jenggala dan Kediri, tentunya kemudian menjadi dua kerajaan yang berbeda, dan di mana ada dua kekuasaan yang berada dalam wilayah yang tidak terlalu jauh. Itu pasti ada konflik pertikaian dan menunjukkan siapa yang berkuasa, siapa yang menguasai wilayah. Ini yang kemudian dilakukan penyatuan oleh salah satu preman wilayah sini yang bernama Ken Arok, yang kemudian disatukan menjadi Singosari pada abad 13 di sekitar Brawijaya, di sekitar Malang. Oke, kita sampai di Singosari yang kemudian muncul atau menjadi kerajaan yang besar dan kuat di wilayah Nusantara. Sejarah-sejarah kerajaan di Jawa Tengah sudah hilang dan lenyap. Karena penguasa kemudian lahir menjadi Singosari. Besar, kekuatan militer, kekuatan ekonominya kuat sekali Singosari. Raden Wijaya dan sebagainya, Ken Arok dan sebagainya, atau Tumapel ya. Nah, besarnya kekuatan politik militer Singosari ini itu gaungnya tidak hanya di wilayah Asia atau Asia Tenggara atau Nusantara saja, tapi kemudian meluas sampai wilayah bagian dunia yang lain. Yang kemudian kita kembali pada teori di mana ada kekuatan politik yang besar itu mengundang pertikaian dengan kekuatan politik yang lain sebagai dasar penguasaan wilayah. Ada kekuatan politik yang sama-sama besar atau jauh lebih besar di belahan bumi yang lain, yaitu dinasti Mongol di daratan Asia Timur. Yang karena kuatnya Singosari di wilayah-wilayah selatan ini membuat adanya invasi militer, teman-teman. Ada invasi militer dari tentara-tentara Mongol itu ke Singosari atau ke wilayah Jawa. Orang-orang Tiongkok, prajurit-prajurit Tiongkok, tidak hanya sekarang saja menginvasi wilayah yang lain, tapi sejak berabad-abad yang lalu sudah melakukan itu. Dan tidak hanya di wilayah Jawa ya, di wilayah yang lain Mongol juga mengekspansi di wilayah Asia Tengah, di wilayah Gujarat dan sebagainya, mereka juga menginvasi. Nah, pada abad 13 Singosari kemudian diinvasi sama tentara Mongol, diporak-porandakan. Tentara-tentara Tiongkok kemudian datang memporak-porandakan Singosari sebagai salah satu alasan kenapa kerajaan ini kemudian jatuh. Sebentar. Oke. Nah, kejatuhan Singosari ini menyisakan ada satu tokoh yang bernama Raden Wijaya ya. Yang setelah Singosari hancur, tetapi kemudian karena dinasti Mongol, tentara Mongol itu hanya untuk menghancurkan Singosari kedatangannya ke Jawa, tidak untuk mendirikan kerajaan yang baru. Itu pada abad 13 terjadi vakum kekuasaan. Tidak ada kekuasaan yang menguasai wilayah Jawa. Dan Raden Wijaya itu kemudian memiliki inisiatif mendirikan satu pusat politik baru. Tetapi modalnya apa? Nah, ini yang menarik. Jadi tentara-tentara Mongol ini setelah kemudian menyerang, menginvasi Singosari, tentara-tentara Tiongkok itu tidak langsung pulang ke kampung halamannya. Mereka nongkrong-nongkrong, ngopang-ngopi di Jawa gitu kan. Jalan-jalan itu. Tapi intinya kemudian melakukan kerjasama dengan Raden Wijaya.
Koh, bisa wangi aku ndak? Mas Mase bisa bantuin aku nggak untuk mendirikan kerajaan baru lah kira-kira. Nah, singkat cerita, kira-kira Raden Wijaya inilah yang atas bantuan atau atas kerjasama dengan tentara-tentara bekas tentara-tentara Cina Mongol tadi itu kemudian mendirikan pusat politik Jawa di bagian sedikit ke tengah, yaitu Majapahit. Kenapa kemudian di sini? Teman-teman coba lihat, ini ada aliran sungai. Ini sungai apa ini? Tahu nggak? Berantas. Berantas. Berantas buta huruf. Ini sungai Berantas. Sungai itu menjadi selain alat transportasi pada saat itu, tapi juga menjadi sarana politik yang kuat dan sarana ekonomi kehidupan yang kuat juga. Makanya kemudian populasi itu banyak berkumpul di sekitar Sungai Berantas, karena dari sungai inilah kemudian irigasi sawah itu teraliri. Selain itu juga bahwa Sungai Berantas ini itu ya karena populasi itu banyak berkumpul di sekitar ini, maka kemudian modal-modal untuk mendirikan kerajaan itu banyak, pusat-pusat kerajaan di wilayah ini. Menariknya, kalau kita berbicara Mataram, kemudian Kediri dan Singosari, ini sebenarnya adalah wilayah-wilayah kerajaan-kerajaan yang bersifat pedalaman, yang yang menekankan pada basis pedalaman pertanian. Jadi pola kerajaannya itu lebih disokong oleh kerajaan yang bersifat pedalaman dan pertanian. Majapahit kemudian menjadi besar karena dia didirikan di sini. Karena secara militer itu lebih dekat ke mana? Ke pesisir ini. Ini adalah pintu masuknya. Secara akses transportasi itu dekat gitu. Tapi secara militer mereka lebih aman karena mereka jauh di pusat pedalaman. Di sini banyak kemudian fasal-fasal atau kemudian pintu masuknya dari sini. Nah, Majapahit ini kemudian menjadi sangat besar karena menguasai dua hal. Maritim kemudian dikuasai, tapi pedalaman kemudian dikuasai. Maritim dan pertanian kemudian dikuasai. Kita kembali pada kisah Raden Wijaya dan tentara-tentara Mongol tadi. Setelah kemudian atau sebagai bukti bahwa terjadi kerjasama antara tentara Mongol dan Raden Wijaya untuk mendirikan Majapahit, atau keberadaan tentara-tentara Mongol Cina ini pada sekitar abad 14, kita di pesisir wilayah Jawa bagian timur ini banyak menemukan komunitas-komunitas Cina di sini. Kalau kita tarik sejarahnya, bahwa komunitas-komunitas Cina di pesisir bagian utara Jawa Timur ini itu kebanyakan adalah dari leluhurnya adalah tentara-tentara Mongol dulu. Di mana coba? Di Rembang, di Lasem, di Tuban dan sebagainya. Banyak komunitas-komunitas Cina yang ada di sini. Oke, sampai di sini teman-teman, kita bisa melihat bahwa kekuasaan ini berada di Jawa Timur cukup lama ya. Jadi Jawa ini kemudian kekuasaannya itu atau berada di Jawa Timur, dikuasai di Jawa Timur hingga abad 14 dari Kauripan, Jenggala, kemudian Kediri, kemudian Singosari dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kejatuhan Majapahit di abad 16 ya itu adalah fase atau titik di mana terakhir kalinya Jawa Timur memegang kekuasaan budaya di Jawa.
Karena setelahnya kekuasaan politik di Jawa kemudian akan berpindah lagi ke Jawa Tengah. Coba kita lihat. Majapahit jatuh di abad 14 karena berbagai alasan. Salah satunya masuknya Islam. Nanti kita bisa bicarakan lagi. Islam yang bagaimana kemudian masuk dan menjatuhkan Jawa Timur. Tetapi masuknya Islam itu kemudian menggeser atau melemparkan kekuasaan keluar dari Jawa Timur. Kemana? Kekuasaan Jawa kemudian berpindah ke Demak pada abad 16. Dengan Raden Patah dan sebagainya. Kemudian tidak berselang lama, kerajaan kembali lagi di wilayah Jawa bagian selatan, Jawa Tengah bagian selatan. Pada abad 17 muncul Kasunanan Surakarta. Ya. Satu abad setelahnya pecah, kemudian ada dua kekuatan besar di Jawa, yaitu dengan munculnya Kesultanan Yogyakarta. Ini adalah titik terakhir di mana kemudian kekuasaan Jawa itu tidak lagi berpindah. At least pada abad 18 secara tradisional. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman. Dari peta yang saya buat ini, kita bisa melihat bahwa kekuasaan politik itu berawal dari Jawa Tengah. Kemudian terlempar atau bergerak ke Jawa Timur sekian lama, dari abad 11 sampai abad 16, sekitar 5 abad bertahan di Jawa Timur. Jawa Timur merasakan Renaissance atau zaman kekuasaan yang paling tinggi selama 5 abad, tetapi kemudian terlempar lagi ke wilayah Jawa Tengah. Dan kemudian hingga Solo dan Jogja kemudian mendaku sebagai patok kebudayaan Jawa hingga hari ini. Apa implikasinya? Coba kita lihat. Jawa atau bagian tengah dan timur itu kita bisa katakan sebagai pusat politik prakolonial Nusantara. Ya. Memang ada itu wilayah Jawa Barat, ada Salakanegara, ada Galuh dan sebagainya. Tapi kalau kita berbicara soal dominasi kekuatan politik, sebenarnya kerajaan-kerajaan di Jawa bagian tengah dan timur lah yang memegang kekuasaan paling besar di wilayah Nusantara. Nah, seperti yang tadi kita bahas, Jawa Timur pernah menjadi epicentrum kekuasaan Jawa. Pusat politik, ya, militer, Singosari dan Majapahit misalnya, ekonomi, seni dan agama. Pemegang patok budaya Jawa dalam waktu yang lama. Oke. Tetapi jatuhnya Majapahit, berpindahnya kekuatan politik dari Jawa Timur ke tengah Jawa, dan bergesernya pusat kekuasaan dan budaya ke Jawa Tengah atau Mataram, atau Jogja dan Solo, menjadikan Jawa Timur sebagai wilayah Jawa pinggiran dalam tanda kutip, atau periferal. Sampai di sini kemudian kita akan melihat corak yang akan kita bahas. Kalau kita berbicara corak masyarakat Jawa Timur, itu secara hierarki budaya, statusnya itu kemudian dilekatkan dengan Jawa bagian pinggiran. Karena ketika kekuasaan politik yang menang, maka mereka akan mendaku sebagai pusat. Dimanapun kekuasaan politik yang menang, mereka akan mendaku sebagai kekuatan budaya yang paling ideal. Yang lain, wilayah yang lain yang tertaklukkan itu dianggap sebagai wilayah pinggiran. Ini adalah teori pusat pinggiran yang umum dimanapun. Apa implikasinya? Nah,
singkat, VOC kemudian datang ya. VOC datang sekitar abad 18 ke Jawa. Masuk itu baru abad-abad ke 18 akhir atau 19 awal di Jawa, tetapi kemudian menguasai atau bekerja sama dengan banyak kerajaan-kerajaan yang eksis di Jawa pada saat itu, yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda pasca 1830 atau 1825. Saya tidak akan membahas secara detail bagaimana penguasaan kolonialisme dan sebagainya, tapi saya ingin mengatakan dampaknya apa dan kenapa saya memasang foto ini. Nah, kita tahu dari penjelasan saya sebelumnya, dari Mataram berpindah ke Airlangga, Kahuripan, Jenggala, Kediri, Majapahit, sebagainya, Demak, kemudian Mataram, bahwa sejarah Nusantara adalah sejarah konflik, sejarah peperangan, sejarah tumpah darah. Omong kosong kalau kita itu adalah bangsa yang marah, orang sukanya perang. Ya enggak? Ya kan? Hobinya perang, hobinya konflik. Sejarah membuktikan bahwa setelah ini rebutan kekuasaan, pindah lagi rebutan kekuasaan lagi. Makanya hingga hari ini politik Indonesia tidak pernah stabil. Karena udur-uduran, rebutan-rebutan kekuasaan terus. Ya, sejarah Nusantara adalah sejarah konflik, peperangan, perebutan kekuasaan. Masuknya kolonial ke Jawa, baik itu VOC maupun pemerintah Hindia Belanda saat itu, secara tidak langsung memunculkan stabilisasi politik yang tidak seperti sebelumnya. Bagaimana ceritanya? Ketika penetrasi Eropa, kekuasaan Eropa itu masuk sekitar abad 15 ya, abad 16, 17 dan sebagainya. Mereka itu kan politik kolonial itu kan menjalin kerjasama dengan elit-elit lokal. Jadi kalau teman-teman dikatakan bahwa Belanda menjajah Indonesia itu 350 tahun, itu kurang lebih omong kosong. Kenapa omong kosong? Pertama, mereka pada awalnya itu kerjasama bidang perdagangan di awal. Yang kedua, kalaupun menjajah, sebenarnya penjajahannya tidak hanya dilakukan oleh Belanda saja, tetapi apa? Tetapi bekerja sama dengan elit-elit lokal, bekerja sama menjajah rakyat sendiri. Elit-elit kerajaan, raja-raja, baik itu di Demak, kemudian di Pajang, kemudian di Mataram, Surakarta, atau Mataram, Yogyakarta, raja-raja mereka, raja-raja kerajaan-kerajaan itu menjalin kerjasama dengan VOC maupun kekuasaan Belanda untuk pembagian kekuasaan. Jawa butuh ada tekanan politik memang, ada tekanan militer. Tapi juga ada kebutuhan kerajaan-kerajaan Jawa untuk bekerja sama dengan Belanda. Karena mereka sedang konflik saudara. Jogja konflik dengan Solo. Mangkunegaran konflik dengan Surakarta. Pakualaman konflik dengan Ngayogyakarta. Demak konflik dengan Mataram. Mataram konflik dengan Blambangan dan sebagainya. Dalam konflik-konflik lokal ini, mereka butuh asupan politik yang lebih kuat, militer yang lebih kuat, yang sering kemudian menjual tanah-tanah mereka, menjual wilayah-wilayah mereka ke Belanda sebagai bentuk imbalan dari bantuan militer yang diberikan Belanda saat itu. Nah, setiap kali kerajaan itu meminta bantuan Belanda, setiap kali wilayah itu diberikan, minta lagi wilayah diberikan, hingga kemudian hampir wilayah Jawa itu dikuasai oleh VOC. Hingga kemudian sampai pada Perang Jawa. Perang Jawa ini ada yang tahu nggak? Perang apa? 1825. Habis maghrib. 1825. Diponegoro. Diponegoro, benar.
sampai pada titik perang di Ponorogo itu adalah simbol kejatuhan Jawa ke kolonial. Sudah tidak ada lagi kekuasaan otonom politik di Jawa. Karena pada saat itu semuanya sudah diberikan ke Belanda, sudah ditaklukkan. Masuk kemudian era kolonialisme penuh di Jawa. Dan raja-raja Jawa ini sudah kehilangan kekuasaan, hanya menjadi simbol. Karena kerajaan di Jawa itu kemudian hanya menjadi pelaksana atau menjadi kerajaan vassal. Ya. Vassal itu adalah kerajaan boneka dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Nusantara atau di Indonesia pada saat itu. Manut saja. Semua kekuasaan politik itu dikuasai oleh Belanda karena semua sudah diberikan. Pasca perang di Ponorogo. Perang di Ponorogo itu sebagai titik di mana kekuasaan Jawa itu hilang. Tapi dampaknya apa, teman-teman? Ini yang menarik sebenarnya. Setelah kekuasaan otonom Jawa itu hilang, jatuh, kerajaan Jawa itu jatuh, dikuasai oleh Belanda, muncul stabilisasi politik yang belum pernah dirasakan di Jawa sebelumnya. Yang sebelumnya itu Jawa perang terus, perang saudara dan sebagainya, ya, gelut sana sini, eker-ekeran kekuasaan, ya, perang Blambangan, perang Jawa, perang Mataram dan sebagainya. Setelah kemudian perang di Ponorogo itu sudah tidak ada lagi karena full dikuasai oleh kolonial. Dan Jawa yang pada saat itu dipegang oleh kerajaan Mataram Solo dan Mataram Jogja, Persis dan PSS atau PSIS, itu menjadikan dua kerajaan ini sebagai kerajaan simbol budaya saja. Urusan ekonomi politik dikuasai oleh Belanda gitu ya. Kerajaan ini eksis hanya untuk melestarikan budaya. Kekuasaan sudah hilang, tinggal simbol-simbol budaya saja. Ada stabilisasi politik yang tinggi. Jawa kemudian tidak perang, tapi kekuasaan hilang. Akan tetapi, dampaknya kerajaan-kerajaan Jawa itu kerajaan-kerajaan Jawa karena sudah tidak lagi bermain perang, kemudian bermain apa? Karena sudah tidak lagi berantem, gitu, mereka kemudian bermain seni. Nah, mereka kemudian bermain budaya. Pasca perang di Ponorogo, kita tahu di Mataram Jogja maupun di Mataram Solo itu muncul yang namanya zaman pencerahan budaya keraton. Muncul ekspresi-ekspresi karena stabilisasi politik aman, tentram gitu ya, karena dikuasai Belanda gitu ya. Itu muncul ekspresi budaya yang kelas tinggi, yang adiluhung dari keraton karena keraton sudah kekurangan kerjaan. Ya udah nguri-nguri kebudayaan saja, membuat serat-serat atau buku-buku Centini, Ronggowarsito, macam-macam, tembang-tembang muncul, tari-tarian muncul, gamelan muncul. Kalian tahu ini tarian apa? Namanya Bedoyo Serimpi. Tarian yang dianggap kelas tinggi. Kenapa kelas tinggi? Karena gerakannya sangat halus, rumit. Tidak semua orang bisa melakukan. Tarian ini kemudian dilabeli sebagai tarian kelas tinggi, adiluhung bahasanya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan. Dengan filosofi yang tinggi juga. Mengapa kemudian ada simbol ini, simbol itu, kenapa jarinya kayak gini, kenapa pakainya kayak gini, kenapa kalau tangannya ngeplang ke kanan, keriting ke kanan, beloknya ke kiri. Coba lihat aja. Jadi tariannya itu penuh dengan simbol. Ini bentuk dari ekspresi-ekspresi zaman pencerahan budaya, di mana kedetilan seni, kedetilan budaya itu muncul dengan luar biasa. Gamelan, karawitan,
serat-serat, filosofi, tembang, tarian, wayang. Wayang sudah lama, tapi kemudian eh, mengalami pendetilan luar biasa di zaman ini seperti wayang wong. Kalau teman-teman melihat sendera tari Ramayana dan sebagainya dan sebagainya. Keraton kemudian menjadi pabrik atau produsen seni budaya itu. Yang tidak pernah terjadi di Jawa Timur, teman-teman. Paham nggak? Yang tidak pernah terjadi di era-era sebelumnya. Dan sayangnya ya, bahwa ekspresi Renaissance budaya seperti ini, yang hingga hari ini, itu kemudian didaku sebagai wujud kebudayaan Jawa. Jadi kebudayaan Jawa seperti apa? Lihatlah seperti Jawa di Solo maupun di Jogja. Seperti produksi kebudayaan-kebudayaan tinggi, kelas tinggi, halus, keraton di Solo dan Jogja. Ekspresi-ekspresi seni, ekspresi budaya di Majapahit, Singosari sebelumnya itu sudah tidak lagi dianggap sebagai ekspresi kebudayaan Jawa ideal, tetapi dianggap sebagai Jawa pinggiran. Oke, paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, apa yang bisa kita lihat dari gambar ini? Kita tahu kekuasaan Jawa terpusat di Jawa bagian tengah, ya kan? Lantas siapa yang kemudian menguasai di Jawa Timur? Dan ekspresi budaya seperti apa yang muncul di sana ketika klaim budaya Jawa itu berada di Jawa Tengah? Tanpa dinyana dan secara organik, Jawa Timur muncul ekspresi-ekspresi budaya secara sendirinya. Dengan sendirinya. Ekspresi budaya seperti apa? Jadi terjadi absen kekuasaan politik di Jawa Timur. Khususnya kemudian wilayah-wilayah pedesaan. Kalau kita bisa melihat di era zaman prakolonial, bahwa Jawa Timur itu dalam tanda kutip wilayah pertanian, wilayah pedesaan. Kalau dalam bahasa Jawa Tengah, Mataram itu adalah disebut sebagai wilayah Monconegoro. Kita hari ini mengenal wilayah istilah mancanegara itu. Ini sebenarnya berasal dari lingkaran-lingkaran kekuasaan Jawa bagian tengah, khususnya Jogja. Jogja itu membagi wilayah-wilayah kekuasaan. Yang paling inti adalah Negoro Gung, Negoro Agung, itu di wilayah-wilayah yang hari ini menjadi provinsi Jogja itu. Kemudian lingkaran selanjutnya itu Negoro. Negoro itu adalah wilayah di luar wilayah pusat, tetapi masih di dalam kendali penuh dari kerajaan. Wilayah Nagoro itu yang sekarang di kira-kira Jawa Tengah. Wilayah di luar itu, tetapi masih dalam kekuasaan yang bersifat vassal, tetapi sudah tidak secara langsung dikuasai, itu yang kemudian disebut sebagai Monconegoro atau mancanegara. Monconegoro itu ya wilayah Jawa Timur, atau kalau Bagelen Purworejo kalau di wilayah barat dan sebagainya. Di wilayah Pantura itu Monconegoro. Ekspresi-ekspresi masyarakat Monconegoro itu adalah ekspresi-ekspresi masyarakat kelas rakyat, pertanian. Kalangan petani yang kemudian bagaimana kalangan-kalangan petani kelas rakyat wong cilik kira-kira kayak gitu. Yang kira-kira bagaimana bentuk sosial budayanya. Paling pertama, umumnya ekspresi-ekspresi di wilayah Monconegoro di luar wilayah keraton itu bersifat egaliter. Egaliter itu apa? Satu sama rata. Tidak ada yang tinggi banget, tidak ada yang bawah banget, tapi setara lah, setara. Duduknya pun setara, tidak ada yang kemudian seperti di Selamatan ini. Duduknya setara, tidak ada yang kemudian raja yang paling tinggi, yang lain delosor-delosor. Kita bisa lihat dari bahasanya. Kalau berada di wilayah
wilayah-wilayah Jawa bagian tengah di keraton yang kemudian masyarakatnya sangat terhierarki, tidak egaliter, ada yang atas dan ada yang bawah. Maka kemudian kita tahu ada bahasa kasar atau ngoko, kemudian ada bahasa halus atau kromo. Itu kalau di wilayah sekitar keraton. Tapi kalau di wilayah Monconegoro, di wilayah luar keraton, itu kemudian bahasanya lebih egaliter. Maka kemudian Jawa Timur itu cacok-cacok, gitu kan, joncak jancok gitu, dan kemudian ekspresinya itu blak-blakan, ngoko dan sebagainya. Lebih setara, relasinya lebih setara. Seperti halnya masyarakat pertanian di mana. Bagaimana pola keagamaannya, pola budayanya? Ini ada gambar Wali Songo ya, teman-teman tahu. Di sini ini yang kemudian kita sebut sebagai ekspresi keagamaan petani. Kalau kemarin teman-teman baca bukunya Clifford Geertz, itu kan ada selamatan, gitu. Ciri khas masyarakat abangan atau petani. Nah, tetapi kemudian ini ada Wali Songo. Ini. Kalau tadi saya sedikit mereview, kenapa Majapahit jatuh? Ada yang bilang karena Islam. Islam yang macam apa dulu? Gitu. Islam itu tidak tunggal. Dan kalau kita berbicara Islam seperti Islam hari ini di Indonesia, salah. Atau Islam-Islam di perkotaan yang menekankan fikih, itu salah. Islam yang kemudian menghancurkan Majapahit, itu Islam yang bergerak melalui pedesaan-pedesaan. Bukan wilayah pesisir. Sering disebut, oh Islamnya dari pedagang, Arab, dan sebagainya, menyebarkan di pesisir. Enggak. Islam yang menghancurkan Majapahit itu Islam yang bergerak senyap melalui pedesaan-pedesaan. Melalui kalangan-kalangan petani. Yang mana, kenapa kemudian terjadi perpindahan agama yang sangat luar biasa, kuat di kalangan pedesaan? Karena penyebaran Islam di kalangan pedesaan itu tidak melalui cara-cara fikih, tidak melalui cara-cara salaf, tidak melalui cara-cara PKS kalau hari ini, tapi menggunakan cara-cara yang lebih tradisional atau sufistik. Bukan hijrah seperti Teuku Wisnu hari ini, atau artis-artis yang hijrah-hijrah hari ini, tetapi lebih menyatu pada ekspresi-ekspresi keagamaan tradisional Hindu sebelumnya. Itulah kenapa menjadi diterima dengan sangat luas. Siapa kalau bukan Wali Songo? Wali Songo kemudian mengubah wayang, mengubah kesenian, mengubah ekspresi-ekspresi seni kelas rakyat pertanian, menerima ekspresi-ekspresi seperti selamatan, seperti tumpengan, kemudian wayangan dan sebagainya, yang membuat Islam baru ini lebih dekat, bentuknya lebih ke tradisional, basisnya di pertanian, menekankan kolektivitas masyarakat, dan lebih menerima ekspresi-ekspresi tradisional. Ini yang sering kita sebut sebagai Islam NU, Nahdlatul Ulama, atau kemudian Islam-Islam yang bergerak dalam ranah tradisional. Ranahnya bagaimana? Ranahnya adalah pengajaran pendidikan di kalangan masyarakat petani. Anak-anak diajari tadarus dengan cara-cara yang paling sederhana. Berkumpul di rumah kiai. Sosoknya kemudian kita sebut ada kiai-kiai yang itu sebenarnya kiai itu menggantikan sosok bangsawan Jawa pada era dulu, era sebelumnya. Kemudian melekat unsur Islam di dalamnya yang kemudian kita anggap sebagai kiai. Mengajarkan cara-cara Islam yang lebih hangat di masyarakat, yang kemudian lebih kental dalam situasi keseharian pertanian. Seperti di gambar di pojok ini. Melahirkan kultur pesantren di Jawa Timur. Yang mengajarkan cara-cara tradisional, mengajarkan kitab kuning, macam-macam. Kemudian masih menerima unsur-unsur tradisi, diajarkan dengan cara-cara yang cukup komunal, bersama-sama belajar,
yang melahirkan kultur pesantren di Jawa Timur. Jawa Timur itu gudangnya pesantren. Ya kan? Jombang, Pasuruan, Malang, dan sebagainya. NU, dan kemudian pesantren kira-kira. Dan Islam Abangan. Ini yang pertama. Oke, kemudian kita lihat. Jawa Timur menjadi Monconegoro atau mancanegara perdagangan dari Mataram atau kolonialisme Jawa pada saat itu. Muncul basis Islam fikih di pesisir. Kalau tadi saya katakan penyebaran Islam itu di pedalaman gitu ya, secara masif, secara luar biasa, mengislamkan hampir seluruh penduduk Jawa Timur. Tapi muncul bentuk-bentuk Islam yang lain yang itu berada di wilayah Jawa Timur. Ini yang kemudian secara serampangan kita bisa sebut sebagai Islam fikih atau Islam-Islam yang menekankan pada aturan-aturan Islam yang baku gitu ya, atau salaf dan sebagainya. Nah, baru kemudian kita bisa berbicara ini akibat hubungan erat dengan pedagang-pedagang Islam di pesisir. Selama ini kita tahu bahwa penyebaran Islam di Indonesia itu karena perdagangan, karena saudagar-saudagar. Memang benar, tetapi sebenarnya efeknya tidak terlalu luas, tetapi memang mereka bergerak di wilayah pesisir. Tuban, Gresik, Surabaya, mana lagi, Pasuruan, Situbondo, wilayah-wilayah pesisir-pesisir ini banyak kantong-kantong Arab. Kalau teman-teman melihat masyarakat Islam yang model fikih gitu ya, menekankan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembali ke Al-Quran dan hadis dan sebagainya, anti terhadap tradisi seperti yang tadi Islam ya, corak sebelumnya. Ini kan sebenarnya lebih banyak bergerak di wilayah pesisir. Dan mereka dan di pesisir itu banyak kampung Arab. Kalau kemudian kita bertanya, apakah orang-orang Arab di pesisir inilah yang kemudian menyebarkan Islam? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi lebih banyak tidak. Secara masif. Karena kalau kita lihat, sebenarnya kelompok-kelompok Islam Arab di pesisir ini cukup eksklusif secara sosial. Relasi sosialnya cukup eksklusif. Coba kita lihat, kampung-kampung Arab di wilayah pesisir, dari Tuban sampai Situbondo, itu selalu kemudian kehidupannya itu cukup eksklusif. Menikah dengan sesama orang Arab sendiri, hidup dengan sesama orang Arab sendiri, meskipun ada juga yang kemudian menikah dengan orang Jawa gitu ya, mengembangkan keagamaan sendiri dan sebagainya. Tetapi mereka hidup dalam perdagangan sebagai saudagar. Nah, ini yang kemudian membentuk corak-corak Islam di pesisir. Yang sebenarnya itu menjadi awal dari munculnya Islam-Islam modernis. Atau pembaruan Islam itu bergerak dari bentuk-bentuk Islam yang seperti ini, yang kemudian kembali ke Al-Quran dan hadis. Ini yang kemudian kita sebut sebagai Islam santri dalam bukunya Clifford Geertz. Nah, terakhir adalah bahwa di Mataram sendiri itu di pusat kebudayaan Jawa itu ya, itu kemudian mengirimkan para pegawai-pegawainya untuk tinggal di daerah-daerah Monconegoro sebagai bangsawan, sebagai perwakilan negara, sebagai adipati, sebagai residen, asisten residen, juru ketik, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Sebagai kalangan-kalangan bangsawan makan gaji, digaji oleh entah negara kolonial atau kemudian kerajaan, gitu ya, mendapatkan upeti dan sebagainya. Inilah kalangan-kalangan priayi. Atau banyak masyarakat di Jawa Timur, selain petani, selain saudagar gitu ya, tapi juga banyak yang kemudian mengimpikan kehidupan layaknya di Jawa Pusat atau Jawa Mataram. Oke, hampir jam 9, cepet. Ini sudah terakhir. Mereka kemudian memiliki gaya hidup, lifestyle
yang seolah-olah mengacu ke Jawa bagian pusat keraton itu. Biasanya adalah kalangan-kalangan elit, entah kepala desanya, entah itu guru, entah itu pegawai pemerintah. Biasanya itu disebut sebagai priai. Inilah kenapa dalam buku Religion of Java yang kalian baca itu berjudul Abangan, Santri, dan Priai. Ini abangannya, ini santrinya, dan itu priai. Secara serampangan, secara umum seperti itu. Oke, kita sampai pada pembahasan terakhir, slide terakhir. Lantas, bagaimana kita kemudian memahami masyarakat Jawa Timur di era prakolonial sampai era kolonial awal? Dinamika kekuasaan politik prakolonial di Jawa itu menempatkan Jawa Timur sebagai wilayah pinggiran budaya Jawa, dengan karakter budaya yang egaliter atau sama rata. Struktur sosialnya campuran, baik petani abangan, santri tradisional, maupun Islam modernis di wilayah pesisirnya, serta para priai dengan pengaruh budaya Jawa Mataram. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanya? Sebelum itu silahkan mengisi absen. Sebentar. Oke. Sebenarnya linknya itu sama dengan yang minggu lalu. Tapi ini saya share lagi. Silakan isi absen, jangan sampai lupa ya teman-teman ya. Sembari teman-teman mengisi absen, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Aku Mas, mau tanya Mas. Tabrak. Kamu di mana itu? Di warung kopi kah? Maaf Mas, kurang kondusif. Aku di kontrakan soalnya Mas. Nyalain kameramu. Buruk Mas kameranya Mas. Ini udah nyala. Ya, saya mau tanya Mas. Yang tadi waktu perpindahan kekuasaan dari Demak ke Surakarta itu kan ada perjanjian Giyanti di dalamnya sebelum misah Jogja sama Surakarta. Nah itu apakah perjanjian Giyanti itu udah masuk perpindahan kekuasaan dari Demak ke Jogja apa belum gitu Mas? Oke, sebelum tak jawab itu temanmu polisi satu-satu palanya itu, ada orang kalah malah teriak, orang kuliah malah teriak-teriak. Masuk ditendang. Nah, atau malah miso-miso. Ya itu kontraan toksik gitu. Ya Mas, lagi pada mabar soalnya Mas. Saya kan kuliah sendiri. Kamu juga besok lagi itu yang tolong kondusif ya, Novel ya. Kamera harus dinyalakan. Oke. Tolong itu cari tempat yang lebih kondusif lah untuk ikut kuliah, oke? Jangan yang kayak gitu. Aku kira ini tidak kondusif untuk mengikuti kuliah dengan situasi seperti itu. Tapi oke lah. Thank you atas pertanyaannya. Apakah perjanjian Giyanti itu lahir sekitar 1749 untuk memisahkan kerajaan Mataram yang saat itu terjadi konflik besar di kerajaan Surakarta ya, yang kemudian Pangeran Mangkubumi itu ketika terlempar dari kekuasaan di Surakarta kemudian membabat alas, membuat wilayah kerajaan baru di bagian baratnya atau wilayah Jogja yang hari ini kemudian menjadi wilayah Kesultanan Yogyakarta. Kalau urusan Demak itu sudah lama. Sebelum Surakarta ada Pajang dulu. Jadi Demak, Pajang, kemudian Surakarta, ada Mangkunegaran juga dan sebagainya. Nah, intinya seperti itu sih. Jadi hubungan Demak itu sudah jatuh sudah lama ya, sudah bergeser. Baru kemudian di kerajaan Surakarta itu Mataram di Surakarta, Mataram Islam, itu terjadi konflik berkali-kali, Amangkurat I, Amangkurat II, dan sebagainya.
yang seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa sejarah kerajaan di Nusantara itu kerajaan yang atau sangat intensif berkonflik, muncul kekuasaan berkonflik. Bahkan Solo masih berkonflik hingga hari ini. Teman-teman tahu. Jogja itu sedikit lagi berkonflik karena yang Hamengkubuwono 10 hari ini itu ingin anaknya itu menjadi raja, padahal anaknya perempuan semua, keempat-empatnya. Adiknya nggak terima, nah ini tinggal menunggu waktu aja ini konflik. Tapi sejarah kerajaan di Nusantara itu sangat jauh dari kata stabil, sangat jauh dari kata ramah, sangat jauh dari kata sopan dan sebagainya. Berantem terus. Yang salah satu pertikaian yang paling besar itu ya salah satunya adalah selain perang Jawa adalah ketika perjanjian Giyanti itu ya, Mangkubumi keluar, kemudian mendirikan kerajaan baru yang hari ini menjadi kerajaan Jogja. Akan tetapi itu semua terjadi karena bantuan kolonial sebenarnya Belanda. Jadi kenapa kemudian lahir konflik itu dan kemudian lahir perjanjian itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada kaitannya dengan pemerintah kolonial. Itu ya Noval ya. Oke, Mas. Oke. Dasar teman-teman loyo. Minta citak kepalanya satu-satu yuk. Oke, yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalian tuh kuliah ya jam 9 ya? kan? Kuliah apa sih? Filsafat ilmu. Oke. Wis. Simpan pertanyaannya, bisa ditanyakan di minggu depan ya. Kalau gitu kita bisa akhiri pertemuan ini. Sebelumnya tak foto dulu. Oke.